Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Para pendengar dan para pemirsa baik Radio Hang dan juga Hang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pagi hari ini kita tetap mengkaji tentang tafsir dari surah-surah pendek dalam juz amma, dan kita masuk pada rahasia di balik suratul Masad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Masad menceritakan tentang seseorang yang bernama Abu Lahab dan juga istrinya Arwa bintu Harbin atau dikenal dengan Ummu Jamil. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Surah Al-Masad atau disebut dengan surah Tabbat, asbab nuzulnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di permulaan dakwahnya, Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan Islam dengan cara jahriyah, terang-terangan. Setelah 3 tahun sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah sirriyah, dakwah tidak terang-terangan. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah untuk berdakwah terang-terangan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu fajar kemudian naik ke Bukit Safa. Kemudian mengundang seluruh kabilah-kabilah di bawah kabilah Quraisy. Tentu suara di atas bukit di waktu fajar akan tersaut ke sana kemari dan akan terdengar ke lembah-lembah, sehingga ketika kabilah-kabilah yang ada di lembah-lembah Quraisy itu mereka mendengar dan mengenali suara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka pun bergegas mendatangi suara tersebut. Bahkan yang tidak sempat datang mengutus orang, karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang biasa. Dia adalah Shadiqul Amin. Pasti yang dibawanya bukan berita biasa, tapi berita yang sangat penting sekali. Makanya mereka pun datang dari mana-mana untuk menuju suara yang memanggilnya. Maka setelah berkumpul di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada mereka. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan muqaddimah dengan cara meyakinkan orang-orang akan kejujurannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum in kana mi wara'i hadzal jabal jaisun mumassikum wa musabbihukum akuntum musaddiqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya di balik bukit Abi Qubais ini ada tentara berkuda yang akan menyerang kalian di pagi dan sore hari kalian, apakah kalian membenarkan ucapanku? Maka orang-orang pun mengatakan, ma jarrabna alaika kadhiba,
kami, wahai Muhammad, tidak pernah mendapati dirimu dari lisanmu kecuali kejujuran. Engkau tidak pernah berdusta. Maka mulailah Nabi SAW setelah mantap bahwa posisinya masih dibenarkan dan dianggap orang jujur oleh masyarakat Arab, maka Nabi SAW mulai mendakwahkan tauhid dan mengatakan, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tamliku bainal arabi wal ajam. Wahai manusia, katakan la ilaha illallah. Kalian akan menguasai bangsa Arab dan bangsa non-Arab. Dalam riwayat, qul la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan selamat. Ketika Nabi SAW mulai mengajak manusia ke dalam tauhid, tiba-tiba di tengah-tengah kerumunan manusia itu ada pamannya Abu Lahab. Seraya memaki Nabi SAW, dia pun mengatakan, tabban laka ya Muhammad sa'iral yawm alihadha jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad seluruh hari ini, untuk inikah kau kumpulkan kami semua? Tabban laka, celaka engkau wahai Muhammad. Maka Abi Lahab terus mencaci maki Nabi SAW di halayak orang ramai. Bayangkan, yang mencaci maki bukan orang lain, pamannya sendiri. Otomatis menjatuhkan dakwah Nabi SAW. Tapi Nabi SAW rahim, tidak membalas cacian dengan cacian. Nabi SAW terdiam dan mendengarkan apa yang dikatakan pamannya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Karena dia, maksudnya Abi Lahab, sudah menyakiti waliku, apalagi nabiku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala iklankan perang dengan dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Abi Lahab satu surat yang akan dibaca sejak turunnya sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, sebagai kutukan kepada Abi Lahab. Allah perintahkan Jibril untuk membawa suratul Masad kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW diperintahkan untuk membacanya di hadapan manusia. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abi Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma di sini bisa diartikan nafiyah dan bisa diartikan istifham. Arti nafiyah itu peniadaan, bahwa harta dan usaha Abi Lahab tidak bermanfaat. Ataupun diartikan istifham, apakah hartanya dan usahanya bermanfaat? Tentu ini istifham ingkari, tidak perlu dijawab. Tentu tidak akan bermanfaat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selanarong dzatal lahab, karena dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan pasangannya, maksudnya perempuannya Abi Lahab, hammalatal hatab, adalah pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad, yang di lehernya terdapat sabut kelapa yang melilitnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika turun surat ini mencela Abi Lahab dan keluarganya, mencela Abi Lahab dan juga istrinya, maka surat ini akan senantiasa dibaca sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Karena Abu Lahab adalah orang yang pertama kali menjegal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan orang lain. Ini adalah asbab nuzul dari suratul Masad. Baik, kita akan bahas kalimat per kalimat dari suratul Masad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suratul Masad atau suratul Tabbat sini, Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan satu surat berbicara tentang Abu Lahab dan keluarganya. Dan surat ini dijadikan surat terpendek dalam Al-Quranul Karim dan diletakkan dalam juz amma. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan
kisah Abu Lahab ini di tengah-tengah Al-Baqarah, di tengah-tengah Al-Imran, di tengah-tengah An-Nisa, di tengah-tengah Al-An'am atau At-Taubah, atau surat-surat panjang lainnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan surat ini pendek sehingga tersendiri dan diletakkan dalam juz amma yang biasa orang menghafalnya. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ingin mencela Abi Lahab sejak turunnya surat ini sampai kiamat, karena surat ini mudah dihafal, bahkan akan senantiasa terhafal dan akan senantiasa dibaca oleh manusia dalam salat-salat mereka. Sebab kalau seandainya kisah Abi Lahab diletakkan dalam surah Al-Baqarah, siapa yang akan membacanya? Sedikit orang yang hafal surah Al-Baqarah atau surah Al-Imran, hanya para penghafal Quran saja. Tapi ketika surat ini sangat pendek diletakkan dalam juz amma sehingga semua orang bisa membacanya, seorang bisa menghafalnya, dan seorang akan terus membaca dalam sholatnya, seolah-olah ini kutukan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Masad kepada Abi Lahab dan juga istrinya, dan tidak akan dicabut sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ketika mencela Abi Lahab dalam suratul Masad, Allah tidak mencela dengan namanya, tapi Allah mencela dengan kunyahnya. Namanya bukan Abu Lahab, namanya Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak hendak menetapkan ada hamba selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Abdul Uzza itu nama kesyirikan, karena Uzza itu salah satu berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin menetapkan sesembahan selain daripada dia, baik Uzza atau yang lainnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak katakan tabbat yada abil Uzza watab, karena kalimat abil Uzza itu mengandung kesyirikan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebut namanya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kunyahnya, tabbat yada abi lahabin watab, karena Abu Lahab tidak mengandung kesyirikan, tapi Abdul Uzza mengandung kesyirikan. Ya. Disebut Abi Lahab, Lahab itu artinya bercahaya, karena di antara paman Nabi SAW yang paling tampan Abi Lahab, bahkan paling kaya di antara paman-paman Nabi SAW adalah Abi Lahab, sehingga dia bisa merawat dirinya. Makanya Allah jodohkan dia dengan wanita yang bukan wanita biasa, wanita bangsawan, Arwa bintu Harbin, saudari daripada Abi Sufyan ibn Harb, tokoh Quraisy, dan kunyahnya Ummu Jamil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebut nama aslinya dalam suratul Masad, tidak mengatakan tabbat yada abil Uzza watab, tetapi tabbat yada abi lahab watab, maka faedah yang pertama tadi saya katakan bahwa karena Allah tidak hendak menetapkan ada hamba selain dari hamba Allah, karena di sana tidak boleh ada yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, baik Uzza, Manat, Qubal atau yang lainnya. Maka abdun tidak boleh nasabkan kepada Uzza ataupun kepada Lata, kepada Qubal, tapi hendaklah nasabkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, manfaatnya adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebut nama, hanya menyebut kunyah, artinya bahwa kisah Abi Lahab akan senantiasa terulang sejak turunnya surat ini sampai kiamat dibangkitkan. Sebab kalau seandainya kalimatnya tabat yada abil Uzza watab, maka dengan kematian Abul Uzza selesailah surat ini. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebut nama, hanya menyebut kunyah Abi Lahab, maknanya bahwa akan ada Abi Lahab yang lain yang memusuhi Islam, baik secara pribadi atau mungkin semacam ormas atau daulah yang sifatnya seperti Abi Lahab memusuhi Islam. Artinya bahwa surat ini akan jadi ibrah dan pelajaran bagi kita kaum muslimin, bahwa akan muncul Abi Lahab sampai kiamat dibangkitkan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebut nama, sebab kalau menyebut nama dengan kematian orangnya selesailah namanya.
Tapi ketika menyebut kunyah maka akan muncul sifat-sifat Abi Lahab sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa sosok Abi Lahab adalah sosok yang tidak bisa dilupakan celaannya sampai hari ini. Ya, karena dia dikenal orang yang pertama kali menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan dalam sejarah, Abi Lahab ini suatu ketika selalu meletakkan kotoran fi atabati babin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diletakkan di tangga yang masuk ke rumah Nabi dari arah depan. Letakkan kotoran di situ. Kotoran yang sangat najis, yang sangat kotor. Terkadang Nabi SAW terinjak dengan kotoran itu, tersakiti dengan kotoran itu, sampai suatu ketika Nabi SAW berteriak dan mengatakan, apakah seperti ini tetangga menghormati tetangganya? Apakah seperti ini tetangga menghormati tetangganya? Maka akhirnya kemudian Nabi SAW menceritakan kepada Hamzah. Maka Hamzah pun kemudian marah, kemudian mengambil kotoran itu dan mencari Abi Lahab dan meletakkan di kepalanya. Dan dengan sebab itulah Hamzah masuk Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika Nabi SAW sedang berdakwah di pasar-pasar, mengajak manusia ke dalam tauhid. Qulu la ilaha illallah, wahai manusia katakan la ilaha illallah. Tapi Abi Lahab di belakang melempari Nabi SAW dengan kerikil-kerikil kecil dan mengatakan, la tusaddiquhu fa innahu kadhib. Jangan kalian benarkan ucapan orang gila ini, dia pendusta. Maka kita bisa lihat di sini, yang menghalang-halangi dakwah adalah bukan orang jauh tapi orang dekat. Seolah-olah kita katakan kalau pamannya sendiri mendustakan dan pamannya sendiri yang paling paham ponakannya, lalu dengan orang lain tentu lebih berhak untuk mendustakan Nabi SAW. Orang dekatnya saja mendustakan, orang yang paham dengan dia mendustakan, apalagi orang jauh. Dan itu tantangan sangat berat sekali, tantangan dakwah di lingkungan keluarga. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abi Lahab terkenal dengan kekayaannya dan terkenal dengan kesombongannya. Dari paman-paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersisa sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi Nabi dan Rasul adalah 4 orang. Pertama Hamzah, yang kedua Abbas, yang ketiga Abi Lahab, yang keempat Abu Talib. 2 mukmin, 2 kafir. Hamzah dan Abbas mukmin, Abu Talib dan Abu Lahab kafir. Tapi yang paling kaya dari paman Nabi SAW adalah Abu Lahab. Dan dia punya istri pun adalah Arwah bintu Harbin, saudari daripada Abi Sufyan ibn Harb, seorang tokoh Quraisy. Maka bila persis seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Harta itu terkadang bisa menjadikan orang melampaui batas ketika Allah berikan kecukupan kepadanya. Jadi kan Abi Lahab merasa orang kaya, merasa anak-anaknya banyak dan sukses. Akhirnya Abi Lahab pun sombong. Kebalikan dengan Abu Talib. Abu Talib orang miskin dan dia tawadhu merendahkan diri. Walaupun sama-sama kafir, sama-sama mati kafir. Abi Lahab mati kafir, Abu Talib mati kafir. Tapi Abi Talib tidak pernah dicela dalam Al-Quran. Abi Talib tidak pernah dicela dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita mengisahkan tentang kisah Abu Talib, ada sedikit pujian-pujian kepada Abi Talib karena jasa Abu Talib kepada Nabi SAW. Berbeda dengan Abi Lahab. Semua yang berbicara dengan Abu Lahab, semua celaan. Kalau kita cerita Abu Lahab, pasti celaan. Karena Al-Quran yang mencelanya sampai kiamat dibangkitkan. Artinya bahwa dalam paman-paman Nabi SAW yang sama-sama kafir saja sudah berbeda watak. Ya, karena kekayaanlah yang merubah seorang menjadi melampaui batas, melintasi batasnya sebagai manusia, sehingga dia sombong dan menolak kebenaran. Ma'asyiral muslimin
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada abi lahab wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ketika Abi Lahab tahu tentang ayat ini, maka dia sesumbar di hadapan manusia dan mengatakan, lau kana ma qala Muhammadun shadiq, kalau yang dikatakan si Muhammad itu adalah benar, saya selana rong zatalahab, bahwa aku akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kata Abi Lahab dengan sesumbarnya, dengan mengolok-olok dan mengejeknya, dia mengatakan, tenang, aku ini orang kaya, aku banyak harta, aku orang kecukupan, anak-anakku banyak, anak-anakku sukses, aku akan tebus neraka itu dengan harta dan anak-anakku. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan manfaat harta dan anak-anak yang ia usahakan. Siapa yang bisa menolong dia ketika seorang masuk dalam neraka? Tidak ada. Hanya syafaat yang menolong dia. Tapi Abi Lahab akan dikekalkan dalam neraka. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan wanita Abi Lahab, subhanallah, ibarat Al-Quran. Allah mengatakan wa mar'atuhu, tidak wa zaujatuhu. Kenapa Allah membahasakan imra'ah, perempuan, tidak membahasakan zaujah, istri? Bukankah Arwah bintu Harbin istrinya Abi Lahab? Kenapa Al-Quran membahasakan perempuan Abi Lahab, bukan istri Abi Lahab? Kalimat zaujah dalam Quran adalah dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla pasangan yang saling cinta, yang saling mengasihi. Itulah kalimat zaujah. Jadi kalimat zaujah itu digunakan untuk seorang suami yang ada hubungan dengan istri dibangun di atas mawaddah warahmah, di atas cinta dan kasih sayang. Itulah kalimat zaujah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat wa zaujatuhu hammalatal hatab, tetapi wa mar'atuhu hammalatal hatab. Dan wanita si Abi Lahab. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut kalimat zaujah dan kalimatnya kemudian disebut wa mar'ah, menunjukkan bahwa hubungan antara Abi Lahab dengan istrinya saja tidak ada harmonis. Jadi keduanya berselisih dalam rumah tangga. Sebab kalau seandainya keduanya memiliki hubungan yang harmonis suami istri, tentu Allah akan menyebutnya istrinya, bukan perempuannya. Karena kalimat imra'atuhu itu celaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang istri Lut dan istri Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dan Allah memberikan permisalan kepada orang-orang kafir, wanita Nuh dan wanita Lut. Maksudnya istri Nuh dan istri Lut. Tapi Quran tidak menyebut istri, tetapi menyebut wanita. Wanitanya Nuh dan wanitanya Lut. Sama dengan di sini wanitanya Abi Lahab. Ya, karena istri Nuh kufur, istri Lut kufur. Begitu juga di sini Allah mengatakan wa mar'atuhu. Artinya bahwa kehidupan Abu Lahab di dalam rumah tangga itu jauh lebih parah dibandingkan di luar rumah tangganya. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Kalimat hammal artinya membawa kayu bakar, kinayah bahwa istrinya Abi Lahab ini suka mengadu domba, menukilkan perkataan, memfitnah Nabi SAW dari manusia ke manusia, dari orang ke orang, untuk menyebar hoax tentang Rasul SAW, mengadu domba di tengah-tengah manusia, menjelek-jelekan, memburuk-burukan, merendahkan, menghina, dan begitu seterusnya. Hammalatal hatab. Sementara Arwah bintu Harbin, sekali lagi, dzu nasab, orang yang memiliki nasab, orang yang memiliki keturunan yang baik, karena dia adalah orang kaya. Mungkin bahasa kitanya orang anak pejabat, ya, anak orang yang berkedudukan, berkelas. Karena saudaranya Abi Sufyan itu adalah pemimpin Arab. Dia yang memimpin perang Uhud untuk melawan Nabi SAW. Sehingga Arwah bintu Harbin atau Ummu Jamil bukan wanita biasa. Maka kan dia bukan wanita biasa, dia bisa menggunakan kekuasaannya, politiknya, untuk menghina Nabi SAW lewat jalur istri-istri para pejabat di zaman itu, dengan mengandalkan wanita-wanita di sekitarnya, dengan membayar mereka untuk menyebarkan hoax ke sana kemari dalam rangka menjelek-jelekan Nabi SAW.
Makanya Allah mengatakan hammalatal hatab. Terkadang juga dia meletakkan duri-duri di setiap jalan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju rumahnya atau keluar dari rumahnya. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersakiti dengan duri itu, karena bagaimanapun di zaman dulu orang yang pakai sandal dengan orang yang tidak pakai sandal itu lebih banyak yang tidak pakai sandal, karena sandal itu bagi mereka sesuatu yang sangat mewah sekali, hanya digunakan hanya untuk safar saja. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di padang pasir tanpa sandal, terkadang tersakiti dengan duri itu. Dan itulah bagaimana permusuhan istri Abi Lahab, Ummi Jamal Arwa bintu Harbin, kurang lebih dengan suami Abi Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kompak. Dan tidak cukup itu saja, keduanya kompak untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa kedua putra Abi Lahab, Utbah dan Utaibah, dua-duanya menikah dengan dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka keduanya ingin menyakiti hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memanggil kedua putranya, Utbah dan Utaibah, agar menceraikan kedua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan qadar Allah, memang Allah tidak hendak menjodohkan Ruqayyah dan Ummu Kulsum dengan kedua anak dari musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika menikah belum digauli sama sekali, hanya akad, tapi belum digauli sama sekali. Akhirnya kemudian keduanya pun menceraikan kedua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyakiti hati Nabi. Ruqayyah diceraikan suaminya Utbah, dan juga Ummu Kulsum diceraikan oleh suaminya Utaibah untuk menyakiti hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena perintah kedua orang tuanya, Abi Lahab dan Ummu Jamil. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa mra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad, yang dalam lehernya terdapat sabut api yang akan melilit di lehernya, karena semasa hidupnya dia mendanai dengan kalung-kalung emas, dengan kalung-kalung mutiara yang ada di lehernya, kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk mendanai memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya al jaza'u min jinsil amal, sebagaimana kalungnya digunakan untuk memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di akhirat dia akan dililitkan kalung dari api sebagai balasan sesuai dengan amalannya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah rahasia di balik suratul Masad. Surat yang sangat pendek, semua orang bisa membacanya, dan surat ini seolah-olah dijadikan oleh Allah dengan surat terpendek dalam Al-Quran supaya mudah dibaca, diingat, dan sebagai kutukan kepada Abi Lahab sejak turunnya suratul Masad sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Maka surat ini akan dibaca, dan kita tahu bahwa Abi Lahab tidak berhenti dari kematiannya. Akan ada Abi Lahab yang senantiasa memusuhi Islam, yang senantiasa memerangi Islam, baik dalam bentuk fardiyah ataupun mujtama, baik dalam bentuk perorangan ataupun kelompok, atau mungkin semacam daulah yang tidak suka dengan tegaknya agama Islam ataupun nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat, seperti Abi Lahab pemusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara rahasia di balik suratul Masad. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, rahasia di balik suratul Masad. Semoga kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung bertanya kepada Al-Ustaz, disilahkan Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0811 7006 106, atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke redaksi Berkah Pagi di 081 803 106 106. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Irwan di Bengkong, izin bertanya Ustaz, apakah surat ini adalah diturunkan oleh Allah untuk mengutuk manusia, dan termasuk surat-surat pertama yang diturunkan oleh Allah? Ya, alhamdulillah. Suratul Masad atau surat-surat yang lain yang semakna, ketika mengutuk orang-orang kafir tertentu seperti Abi Lahab,
atau dalam surah Al-Mudaththir seperti Al-Walid ibn Mughirah, ataupun dalam surah Iqra seperti Abu Jahal, ya kan? Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, itu turun kepada Abi Jahal. Atau surah Al-Mudaththir, darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda, sampai kepada ayat beberapa ayat dalam surah Al-Mudaththir turun kepada Al-Walid bin Mughirah, yaitu celaan kepada saksiyah orang-orang kafir tertentu. Tapi sekali lagi dalam tafsir bahwa al-ibratu laisa al-ibratu bi khususi sabab, walakin al-ibratu bi ummi lafzi. Bahwa sebuah pelajaran dalam Quran itu bukan khususnya sebab turun. Seperti suratul Lahab ini kan khusus sebab turunnya kepada Abi Lahab. Suratul Alaq juga ada beberapa penggalannya turun kepada Abi Jahal. Atau surah Al-Mudaththir beberapa penggalannya turun kepada Al-Walid ibn Mughirah. Bukan itu. Ibrah itu bukan khususnya sebab nuzulnya, tetapi ibrah itu adalah umumnya lafaz dalam Al-Quranul Karim, mencakup bahwa pelajaran Al-Quran itu mencakup kita semuanya. Bukan kepada Abi Lahab saja, tapi kepada siapapun yang seperti Abi Lahab. Ya, siapapun yang kelakuannya seperti Abi Lahab masuk pada suratul Masad. Setiap orang yang memerangi Islam, setiap orang yang musuh Islam seperti permusuhan Abi Lahab kepada Islam, maka masuk dalam suratul Masad. Jadi ibrah itu bukan khususnya sebab turun, tetapi umumnya lafaz yang terkena kepada siapapun yang ada dalam kandungan suratul Masad, termasuk suratul Alaq, suratul Mudaththir, dan surat-surat yang lainnya. Dan ingat bahwa kaidah Al-Quran, siapapun yang dicela dalam Al-Quran akan susah mendapatkan hidayah. Abi Lahab dicela dalam Quran. Artinya ketika turun surat ini, ada kesempatan dia bertobat, ada kesempatan dia untuk kembali ke dalam Islam. Tetapi ketika Al-Quran sudah mencelahnya, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala persulit dia mendapatkan hidayah. Maka Abi Lahab pun kemudian meninggal, dan meninggalnya sangat tragis. Karena Abi Lahab terkena penyakit semacam wabah yang menular, sehingga jasadnya dibiarkan dalam rumah. Bahkan anak-anaknya pun tidak mau mendekati selama 3 hari. Orang-orang mencelanya anak-anaknya dan mengatakan, kenapa kau tidak mengurus jasad bapakmu? Mereka mengatakan, tidak mungkin kami mengurus jasad bapakku. Pada jasad bapakku ada penyakit yang menular, nanti kami kena. Bayangkan, anak-anaknya tidak mau mengurus jasadnya sampai 3 hari. Sehingga memandikannya cukup disiram dari kejauhan, kemudian menguburkannya dengan cara dirajam, dilempari batu, sampai akhirnya mengubur Abi Lahab dengan batu-batu itu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum Abi Lahab. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Irwan di Bengkong, ya. Mudah-mudahan memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, pertanyaan berikut ini sepertinya barusan juga sudah dijelaskan oleh Ustaz, tapi saya bacakan saja, mungkin ada tambahan Ustaz dari Ibu Saidah di Punggur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika ada manusia saat ini yang menghalangi dakwah, apakah termasuk pengikut Abu Lahab yang kelak di akhirat masuk dalam barisan Abu Lahab, walaupun semasa hidup orang tersebut beragama Islam? Mohon pencerahannya Ustaz. Iya, alhamdulillah. Saya katakan dari awal bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebut nama dalam suratul Masad, hanya menyebut kunyah. Nama Abu Lahab itu bukan Abu Lahab, namanya Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Abu Lahab itu kunyah, gelar mungkin bahasa kitanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebut nama tapi menyebut gelar, menunjukkan bahwa cerita ini tidak berhenti sampai Abu Lahab meninggal. Karena kalau Allah menyebut nama, tabat yada Abil Uzza wa tab, dengan meninggalnya Abil Uzza selesailah surat ini. Karena sudah selesai pelakunya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tabat yada Abil Lahabin wa tab, Allah sebut gelarnya, berarti akan ada orang-orang yang seperti Abi Lahab gelarnya. Apakah dia masuk Islam ataukah dia di luar Islam, yang jelas wataknya seperti Abi Lahab, akan ada seperti itu.
ada orang-orang baik dalam Islam atau di luar Islam seperti Abi Lahab. Sifat-sifatnya memerangi Islam, tidak suka dengan Islam. Dan kalau dia orang Islam tiba-tiba memerangi Islam, kan berarti munafik dia. Ya. Orang-orang Islam yang tidak suka dengan Islam itu munafik namanya. Karena orang munafik itu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, tidak suka dengan Islam. Berarti dia di atasnya Abi Lahab lagi itu. Ya. Karena Abi Lahab ini kafir, wajar tidak suka dengan Islam. Tapi sekali lagi bahwa sifat Abi Lahab ini akan ada siapapun melekat bagi siapapun yang memerangi Islam dan masuk dalam kandungan suratul Masad. Oleh karena itulah maka takutlah bahwa kita termasuk salah satu yang dicela dalam suratul Masad karena tingkah laku kita seperti Abi Lahab. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Semoga bisa difahami oleh penanya dan juga oleh pendengar dan pemirsa yang lain. Baik Ustaz, satu pertanyaan terakhir Ustaz dari Bapak Ahmad di Tiban. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah Abu Lahab termasuk orang yang mengingkari Isra Miraj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, alhamdulillah, semua orang kafir di zaman itu mengingkari Isra Mi'raj. Semua orang kafir. Bukan Abi Lahab saja. Bukan Abu Jahal saja. Semua orang kafir mengingkari peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan sahabat yang sudah masuk Islam pun merasa ragu-ragu dengan peristiwa itu. Hanya Abu Bakar yang berikan contoh teladan kepada kita. Satu-satunya sahabat yang benarkan peristiwa itu. Bahkan dia mengatakan kalau ada kisah yang lebih mustahil yang keluar dari lisan Rasul, maka yang pertama yang membenarkannya adalah diriku. Hanya Abu Bakar yang yakin bahwa peristiwa itu berlaku. Tapi yang lainnya, kaum muslimin ragu-ragu. Apalagi orang kafir mengingkarinya. Bahkan sebagian mereka menjadi perolok-olokan, mentertawakan Rasul. Sampai dijelaskan dalam riwayat itu, yatamala ba'duhum ba'da. Saking lucunya mungkin. Mereka tertawa sampai tergoyang-goyang kepalanya ke sana kemari. Karena menghina, mengolok-olok Nabi SAW ketika menceritakan kisah Isra Mi'raj. Ya, jadi Abi Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya adalah mereka satu geng untuk mengingkari dakwah Nabi SAW. Apapun yang diucapkan Rasul, mereka dustakan. Mereka tidak akan benarkan. Ya, karena memang begitulah sifat hasad yang ada pada hati-hati mereka sehingga tertolaklah hidayah kepada hati-hati mereka. Wallahu a'lam.